Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Hakim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Siak TV yang berbahagia, dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita masih dapat bersilaturahim seperti ini, meskipun hanya melalui layar barangkali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki, Allah menambah umur yang berkah bagi kita, dan Allah memberikan keringanan bila kita tadi dalam keadaan sakit barangkali atau dalam keadaan berduka. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi kita semua, insya Allah. Selanjutnya, selawat beriring salam, mari kita sanjung tinggikan kepada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswatun hasanah, contoh suri tauladan bagi kita yang kita mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Dan sesuai dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah beserta malaikat itu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kamu akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Siak TV yang berbahagia, dalam kajian muslimah kita pada saat ini adalah ada 4 wanita yang Allah jamin masuk ke dalam surga. 4 wanita yang dijamin Allah dan telah tertera di dalam Al-Quran. Itu disebutkan, yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam anaknya Imran. Makanya dalam Al-Quran itu ada salah satu nama surah. Nama surahnya itu surah Ali Imran. Di sini diceritakan bahwasanya Maryam itu adalah seorang wanita solehah, wanita yang suci. Tetapi Allah berkehendak menghembuskan atau meniupkan ruh ke dalam rahimnya, sehingga mengandunglah Maryam, mengandung seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ini terdapat di dalam Al-Quran. Ketika ruh datang, ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam, wahai Maryam, engkau hendak mengandung seorang anak yang disampaikan oleh Allah. Beliau mengatakan, bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa mengandung sementara saya tidak punya suami? Tetapi malaikat Jibril mengatakan bahwasanya itulah kehendak Allah. Ruhul Kudus akan ditiupkan. Ruh itu akan ditiupkan kepadamu. Maka mengandunglah Maryam yang penuh dengan duka, yang penuh dengan suka, yang penuh dengan bermacam-macam cobaan kepadanya. Dia diberikan cobaan sampai disebut dengan wanita penjina, wanita yang tidak benar, wanita yang jahat, wanita yang ya barangkali yang tidak baik seperti itu. Namun Allah memberikan derajat yang tinggi kepadanya. Disebutkan bahwasanya Maryam itu adalah salah satu penghuni daripada surga Allah, yang dijamin Allah masuk ke dalam surganya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah dicaci maki, disebut penyihir, disebut pembohong, disebut pendusta, bahkan dilempari, bahkan Rasulullah itu sementara hendak dibunuh, maka Khadijah mengatakan, jangan takut wahai suamiku, yang datang kepada engkau adalah seorang yang datang kepada Nabi sebelum engkau. Ketika Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril di Gua Hira, Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad la nabi qori. Iqra ya Muhammad la nabi qori. Sampai 3 kali dikatakan, baca Muhammad, baca Muhammad. Saya tak pandai baca, saya tak tahu. Seperti itulah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau sampai ke rumah, ya barangkali kalau sampai ke rumah kedinginan, dia mengatakan, wahai Khadijah, selimuti aku. Seorang istri, seorang yang mendampingi Rasulullah SAW memberikan ketenangan.
La takhaf wa la tahzan, Allahumma as-sabirin. Jangan takut, jangan gentar, Allah itu bersama kita. Makanya Rasulullah itu diberikan oleh Khadijah satu semangat yang sangat tinggi. Makanya kita juga sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebaiknya kita mendorong segala sesuatu perbuatan suami kita yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Khadijah, Allah berkirim salam kepadanya melalui malaikat Jibril. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah yang menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala harta kekayaannya, dengan segala kekuatannya, dia memberikan semuanya kepada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Khadijah pula lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keturunan. Dalam sejarah disebutkan Rasulullah mempunyai 6 anak dari Khadijah. Tetapi yang berkembang dan mempunyai yang berketurunan yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra mempunyai 2 anak yang bernama Hasan dan Husain. Dan itulah yang menjadi suatu keistimewaan daripada Khadijah binti Khuwailid ini. Dan Allah mengatakan Khadijah sudah mempunyai 1 rumah di dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, wanita yang Allah peruntukkan baginya surga, yang Allah telah menjamin kepadanya masuk ke surga adalah Fatimah binti Zahra. Fatimah binti Zahra adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang hidup di antara 6 anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempunyai 6 anak. Yang pertama namanya Ibrahim, yang ketiga Qasim, yang kedua Qasim, yang ketiga Abdullah, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Hindun, Zainab, yang terakhir adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Fatimah ini kalau kita baca sirahnya, kita sangat semangat sekali. Kita mempunyai satu pandangan bahwasanya Fatimah itu memang sosok seorang wanita yang solehah. Kenapa demikian? Suatu ketika Rasulullah menang dalam peperangan. Ketika Rasulullah menang dalam peperangan, Rasulullah itu membawa harta rampasan perang. Termasuklah di sana budak. Bukan budak menurut di siak kita nih ya. Kalau siak di kita nih nama budak itu anak-anak. Tapi zaman peperangan dulu, zaman Rasulullah, budak itu adalah orang yang kalah perang. Dia tidak akan bisa normal seperti kita, seperti orang merdeka sebelum dimerdekakan. Jadi dia harus menebus dirinya dengan sesuatu kepada tuannya. Nah, ketika itu Fatimah mendengar Rasulullah mempunyai banyak budak, banyak orang-orang atau perempuan atau laki-laki yang menjadi tawanan perang. Dia mendengar hal itu, dia datang ke rumah Rasulullah, diketuknya pintu, "Wahai ayahanda, berilah." Pada saat itu Rasulullah sedang bertemu ya, sedang bertemu dengan para sahabat. Dia pun segan, tetapi dia mengatakan bahwasanya nanti dia akan datang. Sampai seperti itu, selesai pertemuan di rumah Rasulullah dan para sahabat, Fatimah datang lagi. Dia hendak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, selama ini aku bekerja sendirian 24 jam. Dari tidur sampai tidur lagi nanti. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Bagaimana ayah?" Memang benar wahai pemirsa. Kalau kita lihat dari sirahnya, sejarahnya, bahwasanya Fatimah itu menggiling sendiri gandum. Kalau di sana tuh gandum ya. Dijadikan dijadikan roti. Nah, roti itu nanti dijadikan makanan yang ada di Mekah ya sekarang ya, makanan Arab itu. Nah, ketika itu dia menggiling sendiri. Kalau kita dulu mungkin nenek-nenek kita menumbuk padi. Nah, jadi tangan ini nih, tangan daripada Fatimah itu semuanya retak-retak. Sangat tebal. Artinya tebal kenapa? Karena tangannya tadi penuh dengan luka-luka ketika menumbuk gandum. Dan setelah itu dia akan membawa air dengan gerigit. Dia akan menggendong air tadi, digendong, dan ya Masya Allah, di sekitar dada daripada Fatimah itu terdapat goresan-goresan daripada kendi yang dibawanya tadi. Maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, alangkah baiknya seandainya adalah seorang pembantu atau asisten di rumahku." Maka Nabi Muhammad SAW sebagai ayahanda dari Fatimah mengatakan, "Wahai anandaku,
Kalaulah engkau menginginkan seperti itu, maka Allah sangat mudah memberikannya. Tapi ayahanda begitu yakin kepada engkau akan dapat melaksanakan semua daripada tugasmu. Karena sinilah Rasulullah memegang tangan daripada Fatimah. Inilah tangan nantinya yang akan pertama sekali dan menjadi para penghulu wanita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi, ibu-ibu, pemirsa, bapak-bapak, pemirsa TV Siak yang berbahagia, sebetulnya apapun yang diberikan kepada kita, kalau tanggung jawab kita laksanakan dan kita melaksanakan dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang diberikan kepada kita. Dan Allah mengatakan bahwasanya Fatimah nanti di hari kiamat menjadi penghulu daripada wanita yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan si Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya Fatimah pun menjadi penghuni surga. Itu sudah ada jaminannya. Dan yang terakhir yang keempat adalah Asyiyah, istri daripada Fir'aun. Kalau kita lihat sepak terjang daripada Raja Fir'aun, Ramses III barangkali, itu sangat-sangat disebut, bahwasanya Fir'aun itu sampai-sampai mengatakan dirinya itu Tuhan. Ana a'budu, ana rabbul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Subhanallah. Padahal kita adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang lemah, yang takkan mungkin kita disebut sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Tapi bagaimana Allah memberikan balasan kepada Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah yang sampai hari ini muminya masih ada. Dan kemarin saya pernah membaca salah satu buku, dikatakan di sana bahwasanya semua bukti-bukti sejarah yang mengatakan mumi ada sampai hari ini itu adalah Fir'aun. Dan Fir'aun sangat sedih sekali kematiannya. Kenapa? Karena ketika Fir'aun tenggelam, maka malaikat Jibril menyumpelkan tanah ke dalam mulutnya. Kenapa? Maka disebutkan, wahai Jibril, kenapa engkau berbuat seperti itu kepada Fir'aun? Karena aku takut ketika dia tenggelam, dia memanggil-manggil Nabi Musa, dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhanmu, wahai Musa. Maka Jibril sangat geram pada saat itu, sehingga diambil dari dasar laut, disumpelkan ke dalam mulut daripada Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak bisa mengatakan apa-apa. Maka kematiannya adalah kematian yang sangat tragis sekali, tidak seperti kematian orang-orang biasa. Nah, di sini kita lihat bahwasanya istri Fir'aun bernama Asyiyah. Asyiyah ya, bukan Aisyah. Kalau Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Tapi kalau Asyiyah itu istri Fir'aun yang soleh, karena beliau mengikut kepada Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa. Kan ceritanya ada itu ketika Nabi Musa lahir, Fir'aun tidak ingin anak laki-laki lahir. Semua anak yang lahir pada saat itu di Mesir dibunuh. Maka datang ilham kepada ibunya mengatakan, wahai ibu Musa, hanyutkanlah anakmu di tepian daripada sungai ini. Maka ibu daripada Musa pun menghanyutkan Musa sampailah ke tangkahan daripada Asyiyah. Asyiyah mengambil anak tersebut dan dipeliharanya selama lebih kurang 2 tahun. Selama 2 tahun itu Nabi Musa ini dipelihara dengan sangat baik sekali. Dan ketika dipelihara, pada zaman Musa itu sudah tidak ada lagi pembunuhan tentang anak-anak yang baru lahir laki-laki. Nah, setelah itu lama-kelamaan berarti Nabi Musa adalah anak angkat daripada Fir'aun dan juga anak angkat daripada Asyiyah. Dan ketika Asyiyah sampai kepada tauhid yang disampaikan Musa, Fir'aun mendengarnya. Apa yang kau sampaikan? Apa yang kau sebutkan? Allah Maha Tinggi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita semua. Maka Fir'aun pun dengan murkanya mengambil dan menjolimi daripada Asyiyah, sehingga meninggallah Asyiyah pada saat itu, sehingga ditebaslah leher daripada Asyiyah. Dan Allah mengatakan, wahai Asyiyah, engkau telah diberikan sebuah rumah, sebuah istana di dalam surga. Hal ini terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Nanti para pemirsa boleh melihatnya kembali dan tolong ditafsirkan, dan mari sama-sama kita belajar. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang pendamping suami, sebagai seorang ibu, mudah-mudahan kita adalah wanita-wanita yang Allah berikan, yang Allah jadikan, dan yang Allah luruskan bagi kita untuk mencapai dan masuk ke dalam surganya dari pintu manapun yang kita mau.
Yang terakhir barangkali kita sebagai wanita, seperti saya sampaikan tadinya, bahwasanya ada beberapa syarat yang memudahkan kita masuk surga. Yang pertama, sholat 5 kali sehari semalam. Jangan lupa, sholat 5 kali sehari semalam. Tak usah sholat sunnah kalau tidak bisa, karena sibuk barangkali. Cukup sholat 5 kali sehari semalam. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Tidak usah sholat sunnah kalau tidak bisa. Setelah itu apa? Taat kepada suami. Taat kepada suami kunci seorang wanita masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia mau. Kenapa? Karena surga dan nerakamu terletak pada suamimu. Itu dia. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat wanita mudah masuk ke dalam surga, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan keluarganya, menjaga kehormatan nusa dan bangsa, terutama menjalankan ibadah puasanya. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalaulah benar adanya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah, itu dari diri saya sendiri sebagai makhluk yang dhaif. Tak ada gading yang tak retak. Kalau tak retak, tak gading namanya. Tak ada manusia yang tak bersalah. Kalau tak bersalah, tak manusia namanya. Nasrun minallah fathum qarib babasiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.